Kita lanjut bahas PTTA Kasar Api episode 811. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat mendengar suara yang cukup familiar bergema dari atas langit, hal itu membuat pasukan koalisi dari dunia seribu besar merasa cukup senang. Ketakutan yang tadinya melanda hati masing-masing setiap orang seolah menghilang begitu saja. Mereka semuanya melihat ke arah langit dan menyaksikan sosok seorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan api yang luar biasa melangkah keluar dari dalam awan api itu. Dan siapa lagi orang ini jika bukan Xiao Yan? Melihat kemunculan dari Xiao Yan membuat Xiao Tianming dan juga 4 istri dari Xiao Yan ini merasakan bahwa sekarang kekuatan Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan masa lalu. Bahkan Xiao Tianming dan juga 4 istri Xiao Yan merasa bahwa kali ini Xiao Yan tampak seperti manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi sebenarnya hal itu dikarenakan persepsi mereka tidak mampu merasakan kekuatan asli dari Xiao Yan yang sangat besar itu. Ibarat kata adalah, lu beda level, lu gak bisa ngerasain level gua. 4 istri Xiao Yan saling memandang satu sama lain, kemudian sambil tersenyum mereka mengatakan, akhirnya, apakah kakak Xiao Yan berhasil? Cailin hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya kesengsaraan setengah dewa yang dialami oleh Xiao Yan. Namun kali ini, Xiao Yan benar-benar berhasil menghadapi hal seperti itu dan memantapkan posisinya sebagai level setengah dewa yang asli. Xiao Tianming dengan penuh kebanggaan di dalam hatinya, dia pun mengatakan, bocah ini benar-benar jenius dari keluarga Xiao yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Bahkan bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin klan Xiao, yaitu senior Xiao Yuntian, Raja Suci. Sebagai guru dari seorang Xiao Yan, dia juga tertawa penuh dengan kebanggaan. Di sisi lain, fluktuasi energi yang saat menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi, dan kemudian hal itu berubah menjadi energi merah pekat bercampur dengan warna hitam yang menyebar dalam sekejap. Sambil melihat ke arah Xiao Yan, Kaisar Suci Iblis Surgawi kemudian dia berkata, sungguh akhir yang tidak terduga. Xiao Yan juga melihat pada orang ini dari atas langit, lalu dia menimpali. Kenapa? Apakah kau terkejut? Untuk sekarang, kekuatan dari Kaisar Suci Iblis Surgawi sendiri juga telah mencapai tahap Dewa Semu. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan, hal itu masih ada yang kurang. Tampaknya, kekuatan Dewa Semu yang dimiliki Kaisar Suci Iblis Surgawi terasa mengambang. Sementara, kekuatan Dewa Semu yang dimiliki oleh Xiao Yan terasa benar-benar padat. Pandangan mata Xiao Yan kini telah langsung menajam dan kemudian dia berkata pada Kaisar Suci Iblis Surgawi, sekarang kau adalah orang terakhir yang tersisa dari ras jahat asing di dalam tempat ini, dan aku akan benar-benar memusnahkanmu untuk menyelesaikan seluruh permusuhan lama dan juga baru di dalam dunia ini, antara dunia seribu besar dan juga dunia ras jahat asing milikmu. Pancaran energi yang sangat panas kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Yan. Bahkan gelombang panas itu membuat orang-orang segera mengambil langkah untuk mundur karena merasakan perubahan yang sangat menakutkan. Kekuatan Dewa Semu yang dimiliki Xiao Yan ini rasa-rasanya sangat berbeda. Hal itu membuat Kaisar Suci Iblis Surgawi tiba-tiba saja berkata, Dewa, kekuatanmu apakah telah mencapai alam dewa? Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiao Yan kemudian menimpali. Meskipun aku belum mencapai alam dewa, namun kekuatanku yang sekarang sudah mampu untuk melenyapkan dirimu sepenuhnya. Kaisar Suci Iblis Surgawi sambil tertawa dia mengatakan, sangat percaya diri kau ini. Jika begitu, cobalah aku ingin lihat apakah kau benar-benar mampu melenyapkan diriku. Ketika Xiao Yan terfokus menanggapi kata-kata dari Kaisar Suci Iblis Surgawi ini, dia bahkan banyak orang yang berada di dalam tempat ini tidak menyadari bahwa sebenarnya di atas dunia Buddha sekarang telah muncul matahari hitam dan putih. Bahkan hal itu juga telah menyebar dan berevolusi secara perlahan. Kaisar Suci Iblis Surgawi yang masih melihat ke arah Xiao Yan, dia pun kembali mengatakan, dasar bocah sialan, meskipun kekuatanmu telah masuki level Dewa Semu, namun kau hanyalah seorang bocah yang tidak punya pengalaman
Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan diriku yang telah lama hidup di dalam ras jahat asing serta memiliki warisan-warisan yang tidak terduga? Shou Yan kemudian menimpali. Perang antara langit dan bumi telah menyebabkan banyak kerusakan dan juga kematian di mana-mana. Di dalam dunia 1000 besar ini, perbuatan kalian tidak bisa dimaafkan. Jadi, di dalam pertempuran kali ini, aku yang akan mengakhiri sepenuhnya. Kaisar Suci Iblis Surgawi kemudian mengatakan, "Berhentilah berbicara omong kosong. Jika kau ingin melawanku, mari kita lakukan pertarungan. Yang menang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit." Fluktuasi energi yang keluar dari dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi kini telah langsung berubah menjadi rantai raksasa yang berwarna merah. Hal itu dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan khusus yang sangat jahat. Dan rantai merah raksasa ini merupakan senjata andalan dari Kaisar Suci Iblis Surgawi. Menyaksikan hal seperti itu, Raja Suci kemudian menyuruh pasukan koalisi untuk segera mundur. Lalu dia melihat pada Shou Yan sambil berkata, "Shou Yan, ambil kembali pedangmu." Dia pun melemparkan pedang pembunuh dewa ke arah Shou Yan. Tanpa ragu lagi, Shou Yan menangkap pedang ini dan kemudian di tangan dari Shou Yan, pedang pembunuh dewa langsung mengeluarkan suara dengungan yang luar biasa. Tampaknya pedang ini cukup senang ketika bersama dengan Shou Yan kembali. Shou Yan yang sambil memegang pedang pembunuh dewa, dia masih menatap tajam pada Kaisar Suci Iblis Surgawi yang kemudian mengatakan, "Jika begitu izinkan aku mencari tahu apa perbedaan kekuatan dewa semu yang kau miliki dengan mengandalkan cara yang curang, sementara kekuatan dewa semu yang kumiliki menggunakan cara alami." Shou Yan mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya yang kemudian saat ini berubah menjadi simbol-simbol api yang sangat rumit. Bahkan itu langsung dimasukkan ke dalam pedang pembunuh dewa di telapak tangannya. Tidak butuh waktu yang lama, pedang pembunuh dewa saat ini langsung memiliki 33 lekukan untuk simbol api suci, namun yang terisi hanyalah 30 saja, sementara yang 3 masih kosong. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Suci segera berkata, 33 tempat untuk api suci kini telah muncul di dalam pedang pembunuh dewa, namun yang terisi hanyalah 30 saja. Selain api suci peringkat pertama yang misterius dan juga tidak terduga, serta api suci yang dimiliki oleh pusat dunia manusia yaitu Tian Yuanxi, tampaknya masih ada api suci lainnya yang tidak ditemukan oleh Shou Yan. Mendengarkan ucapan dari Raja Suci membuat Sun Er kemudian mengatakan, itu sebenarnya adalah api mimpi buruk abadi yang berada di peringkat 14. Api suci itu pernah berada di tangan dari pemimpin klan Hun di benua Dodi ini yaitu Hun Tianhao. Tapi kemudian pemimpin klan Hu ketika menemani senior Feng Wan mencari lokasi dari klan naga, dikabarkan tubuh jiwa serta tubuh fisiknya hancur. Sementara keberadaan dari api suci peringkat 14 itu tidak diketahui, seolah-olah lenyap dari dunia ini. Ketiga istri Shou Yan yang lainnya kemudian berseru secara bersamaan. Pemimpin klan Hun Tianhao, Cailin kemudian berkata, keberadaan dari orang ini selalu terlihat misterius dan bahkan aku selama ini selalu merasa bahwa ketika dia berada di dalam benua Dodi, tampaknya dia telah memata-matai Shou Yan beberapa kali. Aku menduga bahwa Hun Tianhao kemungkinan mencoba melakukan konspirasi untuk melawan Shou Yan. Baru saja istri-istri dari Shou Yan ini akan membahas tentang Hun Tianhao, tiba-tiba saja dengar ledakan telah muncul di langit dan sekarang pertempuran antara Dewa Semu Shou Yan melawan Dewa Semu Kaisar Suci Iblis Surgawi telah dimulai, dan itu menjadi pertempuran yang cukup dahsyat bahkan sampai mengguncang seluruh dunia Buddha. Kaisar Suci Iblis Surgawi kali ini berdiri di atas lautan energi merah yang cukup menakutkan, sementara Shou Yan juga berdiri di atas lautan api warna-warni. Tidak lama kemudian, Kaisar Suci Iblis Surgawi memberikan serangan yang dahsyat ke arah Shou Yan menggunakan rantai-rantai besar berwarna merah yang dia miliki. Menyaksikan hal seperti itu membuat Shou Yan mengulurkan telapak tangannya yang kemudian kekuatan api menyembur keluar. Hal ini pun langsung berhadapan dengan rantai yang berwarna merah tersebut. Berbagai kekuatan api milik Shou Yan langsung membakar energi jahat yang berada di dalamnya. Hal itu membuat rantai merah besar
memiliki banyak retakan. Sesaat kemudian Soyen kembali mengangkat telapak tangannya untuk memegang erat pedang pembunuh dewa, dan tanpa memberikan kesempatan untuk Kaisar Suci Iblis Surgawi, Soyen pun menebaskan pedang pembunuh dewa ini yang membuat kekuatan luar biasa meluncur dari dalamnya. Berbagai tempat yang dilewati oleh kekuatan tebasan api milik Soyen, energi jahat yang berada di dalam tempat itu musnah dalam seketika. Menyaksikan kengerian dari serangan milik Soyen ini, tiba-tiba saja tangan dari Kaisar Suci Iblis Surgawi mulai membentuk sebuah segel tertentu yang kemudian lautan berwarna merah di bawahnya kini langsung memancarkan sebuah gejolak yang luar biasa, dan kemudian hal itu berubah menjadi baju zirah berwarna hitam yang langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Kaisar Suci Iblis Surgawi ini, hingga akhirnya dar. Serangan Soyen menghantam tubuh dari orang ini dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Detik berikutnya, Kaisar Suci Iblis Surgawi kembali mengirimkan serangan balik terhadap Soyen menggunakan rantai merah raksasa yang telah diperkuat. Hal itu membuat Soyen menjadi cukup waspada, yang kemudian dia juga menggunakan kekuatan api yang berada di bawahnya untuk langsung membentuk sirah api yang menyelimuti seluruh tubuh Soyen. Kali ini serangan rantai itu menghantam tubuh Soyen, namun juga tidak menimbulkan kerusakan apapun pada tubuh ini. Keduanya kemudian bergerak satu sama lain dan melancarkan serangan-serangan dahsyat yang menimbulkan berbagai ledakan di atas langit. Bahkan setiap ledakan itu mengguncang seluruh dunia Buddha, membuat orang-orang yang berada di bawahnya merasa ketakutan. Baru pertama kali ini mereka menyaksikan pertempuran yang sangat dahsyat. Apabila gelombang itu sampai menghantam tubuh mereka, mungkin akan langsung hancur menjadi sebuah ketiadaan. Berbagai energi dikeluarkan dari dalam tubuh orang-orang ini yang kemudian membentuk sebuah perisai supaya mereka tidak terkena hantaman gelombang akibat pertempuran Soyen dan juga Kaisar Suci Iblis Surgawi yang sama-sama berada di level Dewa Semu. Soyen kembali memberikan tebasan menggunakan pedang pembunuh dewa miliknya, dan kali ini cahaya api warna-warni kembali melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Kaisar Suci Iblis Surgawi. Menghadapi serangan hal seperti ini, Kaisar Suci Iblis Surgawi meluncurkan dua tinju yang telah diselimuti kekuatan hitam dan merah pekat. Lalu, dar, tabrakan pun terjadi. Gelombang kejut yang sangat menghancurkan kini telah muncul, dan kemudian tubuh dari Kaisar Suci Iblis Surgawi terpental ratusan meter. Barulah pada saat itu dia mencoba kembali menstabilkan tubuhnya. Sementara tubuh dari Soyen sendiri juga telah terguncang. Baju zirah api yang dia gunakan sekarang juga telah terhantam oleh gelombang ledakan itu, bahkan membuat energi serta darah di dalam tubuh Soyen rasa-rasanya bergejolak. Sementara di sisi lain, tubuh dari Kaisar Suci Iblis Surgawi juga telah bergetar dengan hebat. Bahkan baju zirah yang dia pakai memiliki banyak retakan, dan kemudian setetes cairan yang berwarna merah hitam mengalir keluar dari dalamnya. Jelas pertempuran melawan Soyen barusan lebih banyak dimenangkan oleh Soyen. Kaisar Suci Iblis Surgawi melirik pada tubuh dan juga lukanya sendiri. Ada rasa sesak yang perlahan muncul di seluruh tubuhnya, dan kemudian dia segera melihat ke arah Soyen dengan pandangan mata yang cukup aneh, lalu mengatakan, "Soyen, kekuatanmu memang sangat luar biasa, tapi sebenarnya bukan ini tujuan asliku." Pupil mata dari Soyen langsung menyipit, dan kemudian dia mengatakan, "Apa? Bukan ini tujuanmu?" Soyen benar-benar tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Tiba-tiba saja lautan energi merah yang berada di bawah kaki Kaisar Suci Iblis Surgawi mendidih. Aura yang sangat menakjubkan terus menyembur keluar dari dalamnya. Tidak lama kemudian, Kaisar Suci Iblis Surgawi menyatukan kedua tangannya di depan dada, dan kemudian seolah-olah dia sedang memuja atau menyambut sesuatu yang lebih menakutkan. Tanpa ragu lagi, orang ini kemudian berteriak, "Kekuatan sihir pengorbanan!" Sudut mulut dari Kaisar Suci Iblis Surgawi langsung menyemburkan esensi darah jahat, dan itu bergabung dengan lautan energi yang berwarna merah. Lalu dia kembali berkata, "Dengan kekuatanku, aku mengumpulkan seluruh energi iblis yang berada di dalam dunia ini, dan bentuklah
menjadi jantung dewa iblis suci. Baru saja mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja muncul sebuah pusaran di atas kepala dari Kaisar Suci Iblis Surgawi. Hal itu langsung mengeluarkan kekuatan hisab yang sangat rakus, seolah menelan seluruh lautan energi merah yang telah dikeluarkan oleh Kaisar Suci Iblis Surgawi tersebut. Tidak lama kemudian, sinar cahaya yang berwarna merah berkelap-kelip dari dalam lubang hitam itu, lalu dengan cepat membentuk sebuah benda dan keluar dari dalam pusaran hitam ini. Kemunculan benda itu langsung mengguncang seluruh langit dan bumi. Bahkan istana jiwa lantai ke-10 milik Soyen, mantra api, api suci, kekuatan iblis, dan juga berbagai kekuatan di dalam tubuh Soyen menjadi gelisah ketika dia menyaksikan pada benda yang baru saja muncul, dan itu adalah jantung dewa iblis suci. Soyen khawatir bahwa benda kecil ini memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan seorang dewa semu. Kaisar Suci Iblis Surgawi kemudian mengayunkan telapak tangannya, dan dengan lembut jantung dewa iblis suci itu pun bergerak dan berada di telapak tangan dari Kaisar Suci Iblis Surgawi, yang kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, jantung dewa iblis suci ini merupakan energi asal-usul dari pemimpin ras jahat asing. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia telah mampu mengalahkan Xiao Yuntian, Xiao Tianyuan, dan juga orang-orang yang berada di puncak dunia ini. Dan sekarang aku tidak tahu apakah kau sebagai anggota muda dari klan Xiao akan bisa menahan serangan dari jantung dewa iblis suci ini. Jika memang ia, berarti kekuatanmu telah melampaui para leluhur klan Xiaomu itu. Menyaksikan pemandangan seperti ini, raut wajah dari Soyen yang awalnya cukup tenang kini telah berubah menjadi sangat serius. Bahkan secara perlahan Soyen mengalirkan kekuatan api suci ke dalam pedang pembunuh dewa, dan dia juga mengaktifkan mantra api di dalam dirinya. Karena Soyen benar-benar tidak bisa meremehkan kekuatan yang berada di dalam jantung dewa iblis suci. Sementara di sisi lain, kekuatan piton pelan surga 10 warna di dalam tubuh Cailin, dan juga kekuatan dewa bunga di dalam tubuh dari Yun Yun sekarang memancarkan kegelisahan yang sangat kuat. Dan sumber kegelisahan itu sendiri tidak lain adalah jantung dewa iblis suci yang berada di telapak tangan Kaisar Suci Iblis Surgawi. Cailin dan juga Yun Yun menatap tajam ke arah Soyen. Mungkinkah suami mereka akan bisa mengatasi benda tersebut? Melihat ekspresi dan juga tindakan dari Soyen yang masih tetap tenang, membuat Kaisar Suci Iblis Surgawi merasa cukup jengkel. Dan kemudian dia sekali lagi berkata, sepertinya kau sangat percaya diri untuk menghadapi jantung dewa iblis suci ini. Soyen, asal kau tahu, di bawah kekuatan dari jantung dewa iblis suci, segalanya hanya bisa terdiam. Dan itu tidak terkecuali dirimu. Jika kau tidak percaya, maka rasakanlah kekuatan dari benda ini. Jantung dewa iblis suci, keluarkan kekuatanmu dan tunjukkan pada mereka. Pada akhirnya, kekuatan hisab yang benar-benar kuat kembali dipancarkan dari dalam jantung dewa iblis suci ini. Bahkan, kekuatan di dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi saat ini juga terhisap masuk ke dalam benda ini. Tidak lama kemudian, jantung dewa iblis suci kini telah langsung melayang ke arah langit dan berubah menjadi sebuah lingkaran cahaya hitam yang cukup tenang. Namun, berbagai kekuatan jahat dipancarkan dari dalamnya, dan itu mengguncang langit dan bumi. Orang-orang ketika menyaksikan hal seperti ini merasakan ketakutan luar biasa di dalam hati mereka. Karena jika sampai tertekan dan juga terhisap oleh kekuatan jantung dewa iblis suci, mungkin mereka akan meninggoy dalam seketika. Tidak lama kemudian, lingkaran hitam yang telah dibentuk oleh jantung dewa iblis suci kali ini memancarkan fluktuasi dahsyat yang kemudian berubah menjadi hujan berwarna hitam pekat. Hal itu kemudian menghantam perisai cahaya yang telah dibentuk oleh banyak orang di bawah sana. Raut wajah Raja Suci dan juga Xiao Tianming tersentak untuk sejenak. Lalu mereka tidak berani meremehkan kekuatan hujan hitam ini, yang kemudian keduanya memancarkan kekuatan dahsyat untuk memperkuat
energi pertahanan tersebut. Namun, air hujan ini memiliki kekuatan korosif yang sangat menakutkan, membuat Xiao Tianming dan juga Raja Suci menjadi tidak berdaya. Untuk sementara waktu, raut wajah mereka semuanya dan juga pasukan besar terlihat nampak khawatir. Di sisi lain, Zhou Yan yang juga terkena air hujan hitam itu, dia masih tetap santai-santai saja. Dan kali ini Zhou Yan menjadi harapan satu-satunya dari banyak orang. Keempat istri Zhou Yan sambil memandangi suami mereka di atas langit kemudian mengatakan, kita percaya pada dirinya bahwa dia akan mampu mengatasi berbagai kesulitan untuk kali ini. Mendengarkan ucapan dari keempat istri Zhou Yan membuat banyak orang di belakangnya merasa cukup lega. Zhou Yan yang masih terdiam. Hal ini membuat Kaisar Suci Surgawi kemudian mengatakan, sekarang bagaimana? Aku ingin melihat apakah dirimu masih memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kali ini. Lihatlah orang-orang. Jika mereka semuanya yang berada di bawah sana terkena korosi dari kekuatan hujan hitam oleh jantung Dewa Iblis Suci, maka mereka akan lenyap dan menjadi bagian dari kekuatan jantung dewa ini. Mendengarkan hal seperti itu membuat Zhou Yan cukup emosi. Lalu dia menghirup nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan menggenggam erat pedang pembunuh dewa yang berada di tangannya. Tanpa ragu lagi, hal ini membuat pedang pembunuh dewa langsung memancarkan sinar cahaya yang sangat cemerlang. Bahkan simbol-simbol api suci yang berada di pedang itu kini telah menyala dengan cara yang hebat. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun memberikan tebasan. Kekuatan api yang luar biasa meluncur dan itu juga memiliki simbol-simbol api suci yang luar biasa. Hal ini dilakukan oleh Zhou Yan sambil berteriak, biarkan kekuatan dewamu bersinar di setiap sudut dari dunia ini. Kobaran api yang menyala dengan cara yang ganas kali ini telah meluncur. Hal itu bahkan membuat jantung Dewa Iblis Suci yang tadinya tenang tiba-tiba saja sedikit terguncang dan juga bergetar. Cahaya jahat yang berada di sekitarnya tampaknya akan segera memudar. Dan kali ini hujan-hujan air hitam juga sedikit mereda. Sebuah kegelisahan kini telah muncul di dalam hati dari Kaisar Suci Iblis Surgawi. Dan pada saat itu dia kemudian berteriak, jantung Dewa Iblis Suci meledaklah. Hancurkan berbagai hal yang berada di dalam dunia ini. Menghadapi kritis seperti itu, Kaisar Suci Iblis Surgawi tidak punya pilihan lain. Dia akan menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya untuk bisa melenyapkan Zhou Yan di dalam tempat ini. Energi yang luar biasa kembali dipancarkan dari dalam jantung Dewa Iblis Suci dan kemudian hal seperti itu menahan serangan pedang pembunuh dewa milik Zhou Yan yang pertama. Zhou Yan kemudian tanpa ragu lagi kembali mengangkat pedang pembunuh dewa miliknya. Lalu kali ini dia tidak hanya memasukkan kekuatan api suci, tapi juga memasukkan kekuatan mantra api. Zhou Yan pun berteriak, mantra api, bergabunglah dengan pedang pembunuh dewa, hancurkan kejahatan. Tidak butuh waktu yang lama, pedang pembunuh dewa pun langsung berubah menjadi energi pedang raksasa yang kemudian Zhou Yan melepaskan serangan yang dahsyat itu untuk benar-benar menghancurkan jantung Dewa Iblis Suci di dalam tempat ini. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan berhasil menghancurkan benda tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.